gimana prosesnya dari Bandara Sultan Hasanuddin kemudian Sepinggan sampai di sini di masa pandemi corona ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel NS Hairul Setiawan. Kali ini saya bertemu kawan saya dari Makassar. Kita akan berbincang-bincang mengenai gimana prosesnya dari Bandara Sultan Hasanuddin kemudian Sepinggan sampai di sini di masa pandemi corona ini. Dengan Bapak siapa? Jasri Aziz. Oh, Pak Jasri Aziz. Jadi selama perjalanan ke sini Pak, waktu di bandara persyaratannya seperti apa nih Pak? Baiklah, saya akan jelaskan masalah persyaratan di bandara. Pas kita datang di bandara, kita dipanggil untuk pemeriksaan data kesehatan, yaitu data rapid atau swab kalau kita pakai swab. Setelah itu baru kita bisa masuk untuk melakukan check-in, baru bisa naik ke ruang tunggu. Oke. Kan ada beberapa pemeriksaan tuh Pak, bukan cuma pada saat check-in baru masuk. Kan sekarang ada pemeriksaan berkas apa segala macam. Jadi sebelum berangkat itu, sebelum berangkat berapa jam sebelum keberangkatan Bapak sudah hadir di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Pak? Kemungkinan kemarin saya berangkatnya agak cepat, pagi-pagi 5 jam sebelum keberangkatan sudah di bandara. Kiranya pemberangkatannya agak lama dari pemeriksaan, ternyata tidak serumit yang kita bayangkan bahwa antrinya lama ini, tapi ya lumayan cepat karena pelayanan di bandara itu sudah banyak orang, jadi sistemnya cepat juga. Begitu Pak Heru. Oh, jadi tidak terlalu rumit ya. Berarti kalau Bapak disuruh 5 jam sebelum keberangkatan datang, bolehlah. 3 jam sebelum keberangkatan masih bisa nggak Pak ya? Insya Allah masih bisa, selama data berkas kita lengkap. Karena di pihak bandara juga mengumumkan tentang pesawat yang cepat mau terbang itu yang didahulukan. Oke. Sobat sekalian, jadi sebelum berangkat untuk melalui udara itu sebaiknya 5 jam. Tapi kalau misalnya sobat sekalian apa kena macet 3 jam sebelum keberangkatan masih bisa Pak ya? Iya masih bisa, nggak usah terlalu buru-buru juga. Oke, siap. Jadi jangan terlalu terburu-buru, takutnya terburu-buru terjadi apa-apa di jalan. Kemudian sampai di Sepinggan kan Bapak ini ke Sepinggan kemudian Berau. Sampai Sepinggan ada pemeriksaan lagi Pak di Bandara Sepinggan Pak? Kita di Sepinggan kita disuruh antri lagi untuk penukaran untuk check-in ulang. Sudah itu disuruh masuk ke ruang tunggu. Itu aja kalau dari Sepinggan. Oh, check-in lagi? Maksudnya check-in lagi ini datang ke counter maskapainya lagi atau gimana nih? Enggak, di tempat transfer melapor di situ. Oh, artinya transit langsung ada outlet khusus misalnya Lion, maskapainya di situ aja melapor. Betul. Nah, berarti tidak perlu naik ke lantai atas untuk masuk di konternya lagi untuk check-innya. Berarti langsung. Iya, berarti melalui transfer. Jadi yang pemeriksaan masalah berkas, masalah rapid, keterangan kesehatan itu tidak diperiksa lagi di Sepinggan Pak? Kalau di Sepinggan pas mau masuk diperlihatkan aja, oh ini transit, bisa langsung masuk, tidak terlalu repot. Oh ini harus diperiksa ulang lagi berkasnya lengkap atau enggak. Cuma kita selalu diingatkan untuk aplikasi e-hak itu harus kita bawa. Kalau enggak punya aplikasi HP yang bisa mendownload aplikasi, kita dikasih semacam lembaran kuning untuk kita isi untuk dilapor nanti di tempat tujuan. Oke. Jadi sobat sekalian, untuk berkas semacam rapid test, keterangan kesehatan itu diperiksa pada awal Bandara Sultan Hasanuddin. Ternyata setelah sampai Sepinggan transfer yang lebih diutamakan itu aplikasi EHAC-nya itu. Betul. Nah, jadi aplikasi EHAC di situ ada rute perjalanan kita. Jadi tinggal itu yang diperlihatkan kemudian lanjut ke bandara selanjutnya. Mungkin tipsnya sobat sekalian untuk penggunaan EHAC, kan nih menggunakan data atau internet, kadang loading apa segala macam. Jadi saya harapkan sobat sekalian langsung screenshot barcode-nya itu. Jadi pada saat mau pemeriksaan tinggal buka
galerinya, kemudian perlihatkan screenshot barcode-nya itu supaya lebih aman, sobat sekalian. Oke, kita lanjut sobat sekalian. Setelah sampai ke Berau di apa nama bandaranya di Kalimarau. Kalimarau. Kita lihat kesaksiannya dulu. Gimana setelah sampai di Bandara Kalimarau? Kalimarau, coba ceritakan Pak. Setelah sampai di Kalimarau, Berau, di mana Pak pemeriksaannya? Setelah sampai di Kalimarau ini agak ketat dikit tapi bagus juga, karena pas kita sampai di Kalimarau turun dari pesawat disiapkan untuk cuci tangan dulu sebelum masuk. Setelah cuci tangan kita diperiksa suhu, sudah diperiksa suhu baru kita melapor dulu ke Badan Penanggulangan COVID. Di situ diperiksa data-data yang bawa hak sama yang kartu kuning, baru sudah itu ditanya dari perjalanan menuju dari mana ke mana dan alamat tempat tinggal di Berau di mana untuk bisa dikontrol dari mereka. Oke. Jadi kalau kita dengar penjelasan mengenai perjalanan dari Makassar sampai ke Berau di sini, itu kedengarannya lumayan rumit, tapi sebenarnya tidak terlalu rumit selama sobat-sobat sekalian memiliki kelengkapan berkas yang lengkap. Jadi aman aja. Jadi jangan terlalu takut. Oh, satu lagi sobat sekalian, kita tanyakan. Ini kan rapid test bukan gratis tuh, bukan apa pada saat datang ke rumah sakit atau klinik rapid test gratis. Nah, saya tanyakan dulu, berapa sih harga rapid test Pak waktu di Makassar? Kalau dari Makassar kemarin juga punya kenalan di rumah sakit Sayang Bunda, makanya diarahkan ke situ. Bayarnya 350.000. Kemarin juga di kampung di Takalar ditanya sama rumah sakit swasta di sana itu kisaran 430-an, tapi saya mengambil yang di Makassar karena di situ juga kemungkinan ada kenalan di sana, jadi diarahkan ke sana untuk pemeriksaan rapid. Rapidnya pun tidak berlangsung lama sih, pemeriksaannya sekitar 5 menit selesai hasilnya, sudah bisa kita ambil hasilnya. Oh, jadi pada saat rapid itu bisa kita tunggu ya? Ya, kita disuruh nunggu sampai selesai pemeriksaan langsung, karena mungkin karena alatnya sudah lengkap atau apa untuk bisa cepat hasilnya keluar. Kira-kira Pak pada saat ingin rapid ke klinik atau rumah sakit, apa aja nih yang persyaratan-persyaratan yang kita harus penuhi? Ada nggak persyaratan untuk, oh ini persyaratannya ini baru bisa rapid atau gimana? Seperti informasi yang saya dengar kemarin, kalau rumah sakit itu harusnya rujukan misalkan kita mau kemana harus dirujukan dari perusahaan mana. Tapi kalau kayak klinik-klinik bisa langsung, karena klinik kan tanpa melalui ini BPJS. Tapi kalau rumah sakit kadang orang bilang harus ada rujukan. Oh, jadi ada ya informasi mengenai bahwa ternyata rapid test itu ada beberapa rumah sakit yang menanggung. Iya. BPJS menanggung rapid test itu di beberapa rumah sakit ya. Rujukan BPJS bukan menanggung, tetap kita bayar tapi tetap rujukan. Oke. Siap. Jadi tidak perlu mempersiapkan KTP pada saat mau rapid test. Oh iya, itu satu KTP harus, karena KTP kan sebagai berkas pendukung dari itu. Selain KTP apa lagi nih biasa Pak kemarin diminta waktu mau rapid test? Enggak ada, cuma KTP aja. Oh, KTP aja. Enggak ada pertanyaan ini rapid testnya difungsikan untuk apa, enggak ada ya? Kemarin. Kemarin sempat juga ditanya sama sempat. mbaknya, ini mau digunakan untuk apa? Oh, ini mau terbang Pak, untuk pulang, untuk kerja. Oke. Kayaknya rapid testnya berlakunya 3 hari aja dari awal rapid. Jadi rapid test itu sobat sekalian saat ini hanya berlaku 3 hari. Ternyata harga setiap daerah, setiap rumah sakit, setiap klinik itu berbeda-beda harga rapid testnya. Jadi sobat sekalian, jika ingin murah cari tempat-tempat yang merasa saudara-saudara itu murah. Jadi ada kisaran 350, ada 300 lebih, ada 400, bahkan ada sampai 550.000 rupiah. Oke sobat sekalian, kalau misalnya masih ada kurang jelas silakan komen di bawah konten ini. Kalau misalnya merasa puas dengan penjelasan ini, klik like dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendapatkan konten-konten mendidik, masalah pekerjaan dan sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Jasri atas informasinya. Semoga kita sehat selalu, Amin. jauh dari paparan
COVID dan selalu memakai masker, cuci tangan yang bersih menggunakan sabun dan selalu jaga jarak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya.